Oke, halo semuanya. Dalam video kali ini saya kepengen ngebahas satu kejadian yang memalukan untuk kaum Ba'alwi dan pengikutnya. Sekaligus membuat kita takjub ya. Itu dimana si Bahar itu berusaha untuk membakar fotonya Pak Kiai Fuad atau Gus Fuad Pleret. Itu kan foto tersebut hasilnya tidak bisa dibakar oleh si Bahar. Yang padahal yang ngebakar itu sudah setan. Setan itu terbuat dari api. Nyoba ngebakar lagi pakai api. Artinya itu double apinya gitu loh. Tapi foto tersebut tidak dibakar. Tidak bisa dibakar gitu loh. Tak terlahap gitu loh oleh api. Api enggan gitu loh. Mungkin aja lewat kejadian itu Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa Pak Kiai Fuad itu bukan orang yang biasa gitu loh. Sekaligus memberikan tanda-tanda yang jelas dan nyata kepada Bahar bin Smith gitu ya. Anak tolol satu itu yang banyak oceh, banyak omong gitu. Padahal aslinya itu pengecut gitu. Pecundang gitu ya. Dan para pengikutnya orang-orang goblok yang masih juga enggan untuk pintar, yang berpartisipasi di acara kebodohan tersebut gitu. Bahwa Pak Kiai Fuad ini adalah orang yang benar gitu loh. Dan orang yang benar itu pasti dekat dengan Tuhan, karena Tuhan itu kebenaran gitu loh. Seharusnya lewat kejadian itu mereka bisa sadar gitu loh. Kalau mereka mau mikir. Cuman kalau misalnya mereka tuh tipe orang yang gak mau mikir, ya tetap aja gitu loh. Menyalahkan Pak Kiai Fuad, menyerang-nyerang Pak Kiai Fuad, memfitnah Pak Kiai Fuad gitu loh. Mereka mungkin betah dengan tololnya mereka karena mungkin dari situ mereka bisa dapat duit. Mereka nggak tahu kalau menjadi pintar, dengan menjadi pintar itu mudah mendapatkan uang. Mereka nggak tahu gitu loh, karena mungkin mereka nggak pernah pintar gitu ya. Jadi nggak tahu gitu. Nah, dari acara tersebut juga kita bisa menilai bahwa Ba'alwi ini sudah tidak lagi didengar oleh banyak orang itu loh. Karena sebelumnya itu, sebelum acara itu kan si Bahar itu bikin video menyuruhkan kepada para pengikutnya untuk hadir di acara tersebut gitu. Tapi nyatanya yang hadir itu hanya segelintir orang gitu loh. Tidak sampai berjuta-juta, bahkan beribu-ribu. Bahkan 200 pun kayaknya nggak ada. Mungkin 100 berapa gitu. 101 apa gimana. Itu bukti bahwa mereka itu sudah semakin dikit pengikutnya gitu. Dan omongan mereka, terutama si Bahar, yang selama ini banyak didengar oleh orang lain gitu ya, yang kemarin-kemarin banyak didengar oleh orang lain, itu sudah lagi tidak didengarkan gitu loh, sudah tidak dipatuhi gitu loh. Nah, ngeliat kenyataan yang seperti ini, kemarin si Rizik Syihab mau bikin rusuh, ngajak perang gitu loh. Jadi kalian bayangin sendiri gitu. Orang yang sudah terpojok, pengikutnya sudah sedikit, dan mereka itu juga orang yang lemah, pengecut, pecundang gitu ya, ngajakin perang gitu. Lemah, sedikit, ngotak gitu. Jadi gue bingung sama orang-orang kayak gitu tuh. Untung aja kemarin itu kita tidak ada yang terprovokasi, tidak ada yang langsung menyerang mereka. Seandainya kita tuh terprovokasi, langsung angkat senjata, hancurin mereka, seketika itu lenyap mereka itu. Untungnya kita tuh masih bisa menahan diri, tidak langsung asah golok, asah parang, datengin petamburan, terus bentungin palanya Rizik Syihab gitu. Kalau terjadi seperti itu langsung gepeng itu kepalanya Rizik Syihab itu.
pengikut yang menghalangi yang sedikit itu mudah tuh digeser gitu loh, gampang banget gitu loh. Cuman kita masih menghargai polisi, menghargai tentara, menghargai Bapak Presiden gitu loh, membantu Bapak Presiden supaya tidak membuat kerusuhan di negara ini. Beda halnya dengan Rizik Syihab, karena dia tuh memang membenci pemerintah, membenci presiden gitu ya. Ya dia tuh asal aja gitu loh, ngomong seenak jidatnya, seenak udalnya sendiri gitu loh, bikin-bikin kerusuhan gitu loh, bikin-bikin demo, kekacauan gitu kan, ngajak-ngajak ribut gitu kan, yang ujung-ujungnya bikin kusut gitu. Ya itu kerjaannya si Rizik Syihab itu kayak begitu, tanda dia emang nggak seneng sama presiden, karena presiden itu tidak mendengar kata-kata dia, tidak nurut sama ucapannya gitu, tidak sesuai dengan apa yang dia mau gitu loh. Dan kalau kita lihat lagi nih ya, ini beda ya topiknya ya, nggak ngebahas 412 lagi ya, tapi gue mau ngebahas fenomena yang terjadi gitu ya setelah adanya kaum Mbak Alwi gitu ya. Apa yang terjadi di diri para tokoh-tokoh, orang-orang yang menyebarkan pelajaran agama terutama Islam gitu ya. Semenjak adanya Rizik Syihab, Bahar Smith mulai bermunculan gitu ya, orang-orang itu yang nggak tahu malu itu mulai memegang mic dan pede untuk ngomong di depan masyarakat gitu ya, yang isinya itu hanya provokasi, ngajak-ngajak orang ribut gitu ya. Itu banyak dari kiai-kiai, ustadz-ustadz yang akhirnya terpengaruh sama mereka dan berakhir pada perilaku yang sama, nggak jauh beda dari mereka gitu loh. Ustadz-ustadz tersebut, kiai-kiai tersebut itu mudah untuk menyalahkan orang lain, untuk membuat mengatakan sesuatu yang berdampak pada kerusuhan, itu mudah banget gitu loh. Dan kiai-kiai itu diantaranya itu adalah orang yang ada di atas mobil untuk orasi di acara kebodohan 412 tersebut gitu loh, yang kemarin digelar di bawah flyover itu gitu loh. Sebelum-sebelumnya itu nggak ada gitu loh. Jadi kesimpulannya, Rizik Syihab, Bahar Smith, kaum Mbak Alwi, yang lain-lain itu juga itu mewariskan karakter untuk merusak bangsa gitu loh, suatu bangsa, suatu negara gitu loh. Nah jadi mereka itu orang-orang yang berbahaya gitu loh untuk suatu bangsa dan negara. Dan penyakit itu, bahaya itu sedang terjadi di Indonesia ini gitu loh. Jadi institusi pertahanan negara gitu ya, seperti Polri dan TNI seharusnya segera menangkap orang-orang tersebut gitu loh. Menangkap Rizik, menangkap Bahar gitu loh. Berikan mereka hukuman yang setimpal, karena apa yang mereka lakukan itu merusak karakter gitu loh. Dan itu amat sangat berbahaya. Tuh, bayangin aja kalau karakter kita itu sama, ujung-ujungnya sama kayak mereka gitu. Semua orang terjangkit sama karakter blow on dan beringas yang mereka bawa dari Yaman itu. Kita akan mudah ribut sama orang. Kita akan mudah ribut sama bangsa sendiri. Suku ini sama suku itu mudah untuk perang gitu loh. Kita tidak lagi menjaga kerukunan gitu loh, kebersamaan, gotong royong udah nggak bisa lagi gitu loh. Jadi ya jangan lama-lama, jangan terlalu lama, karena semakin dibiarkan mereka memegang mic dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, akan ada terus-menerus masyarakat yang rusak karakternya gitu loh. Dan bersyukurlah
ada para kiai-kiai seperti Pak Kiai Fuad yang membantu gitu loh untuk merubah karakter orang atau menjaga karakter orang supaya tetap baik, menjadi karakter Nusantara gitu loh. Jasa Pak Kiai Fuad itu tidak bisa dibayangkan karena beliau itu turun langsung terjun ke lapangan, face to face sama masyarakat, mendidik mereka gitu loh. Nah, tugas polisi dan TNI itu kan sebenarnya mudah gitu. Hanya menangkap gitu loh, mengadili gitu loh. Apalagi mudahnya zaman sekarang ini, tinggal lihat di medsos faktanya gimana, datanya gimana, bener nggak sih gitu loh. Layak nggak sih si Rizik ini untuk ditangkap, tinggal lihat aja di medsos gitu loh. Si Bahar gimana, tinggal lihat aja di medsos gitu loh. Karena si Bahar itu kan udah jadi jablay medsos gitu loh. Lihat aja jablaynya itu di medsos. Itu ya teman-teman, Pak TNI, Pak Polri. Sekian video kali ini, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.